Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Ibu. Sebelumnya terima kasih atas waktunya, Bu. Di sini saya ingin mewawancarai Ibu sebentar terkait dalam pengambilan keputusan berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Bisa Ibu memperkenalkan diri terlebih dahulu, Bu? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kepala SD Negeri 1 Nepangkuli sangat mendukung dengan kegiatan ini, yaitu tugas CGP dalam pengambilan keputusan berdasarkan kebijakan universal. Ya, Bu, terima kasih Ibu atas dukungannya. Saya ingin menanyakan Ibu beberapa pertanyaan. Selama ini bagaimana Ibu dalam mengidentifikasi permasalahan suatu kasus yang merupakan dilema etika ataupun rujukan moral, Bu? Kalau dilema etika, kasus di mana kita dihadapkan dua pilihan, yang satu benar dan yang satunya lagi salah. Sedangkan rujukan moral, satu kasus di mana yang satu ini bernilai benar dan satu lagi yang bernilai salah. Baik Bu, untuk pertanyaan yang kedua, bagaimana caranya untuk memutuskan ketika permasalahan itu sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Bagaimana pengambilan keputusannya, Bu? Langkah yang pertama adalah mengidentifikasi. Setelah kita identifikasi, maka kita carikan beberapa solusinya dan kita pilih satu solusi yang terbaik. Terbaik bagi yang punya kasus dan bagi sekolah. Oh iya Bu, begitu ya Bu. Kalau boleh saya rangkum nih Bu, untuk pengambilan keputusan tersebut, Ibu melakukan identifikasi dan kemudian mencari solusi dari beberapa solusi. Ibu juga mencari mana yang terbaik bagi kasus tersebut dan terbaik bagi lembaga. Begitu ya Bu? Nah, selama ini langkah-langkah seperti apa yang Ibu gunakan dalam menyelesaikan masalah tersebut? Jika terjadi suatu permasalahan, kita menggunakan pertama kita cari penyebabnya. Dari permasalahan itu apa saja? Apakah penyebab itu dari yang punya dari kasus atau berhubungan kasus dengan orang lain? Dari beberapa identifikasi itu, kita mengajak berdiskusi kepada teman-teman untuk membantu saya selaku kepala sekolah. Karena saya sadar bahwa apa yang saya putuskan, kalau saya putuskan sendiri nanti belum tentu terbaik bagi lembaga. Makanya saya mengajak teman-teman untuk membantu mencarikan solusi yang terbaik jika kita mengalami suatu masalah. Baik Bu, jadi ketika tadi ada suatu kasus prosedur yang Ibu lakukan adalah mencari penyebab dari permasalahan tersebut ya Bu. Apakah ini intrinsik dalam diri orang tersebut atau berhubungan dengan orang lain. Kemudian Ibu mengajak diskusi atau berkolaborasi dengan Dewan Guru yang lain untuk menyelesaikan masalah tersebut. Itu ya Bu. Nah, dari cara-cara tersebut, adakah cara yang paling efektif menurut Ibu bisa digunakan untuk menyelesaikan sebuah kasus dilema etika, Bu? Yang paling efektif kita ajak diskusi dan bermusyawarah dari yang punya kasus. Mungkin kasus dari siswa antara siswa, atau kasus yang kita hadapi itu antara tenaga pendidik dengan tenaga pendidik. Makanya kita cari dulu siapa yang punya kasus. Setelah yang punya kasus itu kita panggil, kita ajak diskusi untuk mengutarakan dari yang punya kasus itu apa yang menjadi faktor penyebabnya. Mengapa sampai berbuat seperti itu? Alasannya apa? Setelah kita mengetahui alasan-alasan mengapa sampai berbuat seperti itu, kita carikan beberapa alternatif pemecahan permasalahan yang menguntungkan kedua belah pihak dan tidak merugikan kedua belah pihak, baik yang punya kasus dan bagi sekolah. Ya Bu, jadi dalam menyelesaikan masalah yang Ibu anggap efektif itu adalah bermusyawarah dengan yang mempunyai kasus tersebut ya Bu. Kemudian Ibu mengidentifikasi apakah kasus tersebut itu antara murid dengan murid atau antara pendidik dengan tenaga pendidik, dan kemudian Ibu mencari alasannya mengapa masalah itu terjadi dan mencari solusi yang menguntungkan. Begitu ya Bu? Ya. Nah, hal-hal apa saja yang selama ini mungkin Ibu mengalami sesuatu atau tantangan sendiri dalam menyelesaikan kasus tersebut, Bu? Mungkin ada satu hal atau satu kasus yang sulit untuk Ibu pecahkan, seperti apa tantangan itu, Ibu? Yang terberat bagi saya selama ini adalah kasus di sekolah di mana pelakunya adalah alumni sekolah itu sendiri. Kalau kasus ini saya bawa sampai ke jalur hukum, saya juga kasihan kepada mantan atau alumni siswa ini. Kalau tidak kasuskan, saya takut nanti merembet mengajak teman-teman lain untuk berbuat atau membuat kasus di sekolah ini.
Ini sih merupakan suatu tantangan bagi kami, tapi kami sadar apapun yang terjadi, saya harus mengutamakan penegakan disiplin dan bagaimana masa depan sekolah ini ke depan tetap cerah. Saya sadar bahwa setiap manusia tidak ada yang tidak pernah berbuat salah dan tidak sebaik-baiknya orang salah agar mengakui kesalahannya, agar tidak mengulangi kesalahan yang sama di waktu yang akan datang. Dalam menyelesaikan masalah itu, apakah Ibu mempunyai jadwal tertentu untuk menyelesaikan masalah ataukah langsung Ibu selesaikan pada saat itu juga, Bu? Kalau cepat, secara khusus untuk menyelesaikan suatu masalah, saya tidak ada jadwal khusus. Jika ada suatu masalah cepat kami selesaikan, semakin cepat masalahnya diselesaikan. Maka kasus tidak berlarut dan akan baik bagi sekolah. Ya Bu, jadi langsung ya Bu diselesaikan pada hari itu juga ya, Bu. Apapun setiap kejadian yang terjadi ya Bu. Nah kemudian ini Bu, selama ini adakah seseorang atau faktor-faktor yang mempermudah Ibu dalam menyelesaikan kasus-kasus yang terjadi di lembaga Ibu? Yang membantu kami tentu menyelesaikan kasus adalah berkolaborasi dengan semua pihak, baik dengan guru murid, dan orang tua, di mana pada saat menyelesaikan kasus langsung berkolaborasi dengan orang tua. Misalkan, kita melihat kasusnya dulu, kalau kasusnya cukup ditangani tanpa bantuan orang tua, maka tidak akan melibatkan orang tua. Tapi kalau ini dianggap penting, bahwa orang tua harus dilibatkan demi masa depan anak, maka orang tua, guru ikut kita libatkan untuk membantu penyelesaian kasus yang terjadi di sekolah. Oke, baik, yang dapat membantu dengan baik masalah itu adalah orang tua dan juga guru yang ada di lembaga Ibu ya. Kemudian dari semua tadi yang disampaikan, pembelajaran apa yang dapat dipetik dari pengalaman Ibu mengambil keputusan dilema etika? Pembelajaran yang saya ambil atau saya petik itu adalah kita sadar bahwa setiap manusia hidup itu pasti punya suatu masalah. Karena apa yang kita inginkan, manusia itu tidak cocok dengan kenyataan yang ada. Akhirnya timbul suatu masalah. Nah, sebaik-baiknya orang adalah mampu untuk menyelesaikan masalah secepatnya dan menyadari bahwa semua manusia punya salah, dan sebaik orang yang salah adalah sadar akan kesalahannya dan sadar untuk memperbaiki sehingga manusia semakin lama semakin menjadi orang yang baik ke depannya. Ya, baik Bu, terima kasih atas waktunya. Jadi pembelajaran yang bisa kita ambil adalah bahwa setiap permasalahan orang pasti memiliki kesalahan dan sebaik-baik manusia adalah yang mampu mengakui kesalahannya sendiri dan dapat memperbaiki, begitu ya Bu? Ya. Baik Bu, saya ucapkan terima kasih kepada Ibu telah memberikan kesempatan kepada saya mewawancara Ibu pada hari ini. Kepada saya Nazaria CGP Angkatan 8, doakan saya Bu, semoga semuanya berjalan sukses ya Bu. Amin. Sesuai dengan harapan saya. Terima kasih banyak Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ibu. Sebelumnya terima kasih atas waktu Ibu. Di sini saya ingin mewawancarai Ibu sebentar terkait dengan pengambilan keputusan berdasarkan kebijakan universal. Bisa Ibu memperkenalkan diri terlebih dahulu? Sebelumnya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Saidah SPD, Kepala Sekolah SD Negeri 2 Mancanturi. Ibu, saya sebagai Kepala Sekolah sangat mendukung kegiatan ini, yaitu kegiatan CGP dalam pengambilan keputusan berdasarkan kebijakan universal. Ya Bu, selama ini bagaimana Ibu mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral Bu? Nah, Ibu, ketika adanya sebuah kasus di sekolah, maka yang pertama sekali saya lakukan adalah yaitu mengidentifikasinya masalah tersebut. Nah, begitu Bu Nazaria. Jadi, sesuatu dikatakan bujukan moral jika ada dua buah hal yang satu benar dan yang satunya salah menurut hukum. Nah, jika kedua-duanya benar, maka hal itu dikatakan dengan dilema etika. Ya. Selama ini bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Ibu, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama yang mengandung nilai kebajikan Bu? Sebelum kita mengambil sebuah keputusan, tentu saja kita mengidentifikasi masalah yang terjadi terlebih dahulu. Nah, kemudian siapa saja pihak yang terlibat dalam mengumpulkan fakta yang ada dan seterusnya sehingga mampu mengambil keputusan yang tepat bagi pihak-pihak yang bermasalah dalam pengambilan keputusan ini.
tentu saja mengutamakan prinsip kekeluargaan dan musyawarah atau mufakat. Begitu. Langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Ibu lakukan selama ini untuk menangani atau menyelesaikan masalah-masalah itu, Bu? Langkah pertama yang saya ambil adalah dengan memanggil kedua belah pihak yang bermasalah untuk diminta keterangan terlebih dahulu. Supaya saya mengetahui di mana letak permasalahan atau inti permasalahan tersebut dan pemicu serta menemukan bagaimana solusi terbaik yang akan diambil atau diputuskan dengan tidak merugikan kedua belah pihak. Hal-hal apa saja yang selama ini Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus yang dihadapi, Bu? Yang pertama, melakukan dialog dengan pihak yang bermasalah dengan prinsip kekeluargaan agar dapat memunculkan solusi yang dapat diterima kedua belah pihak dengan cara memberikan bimbingan secara komprehensif yang tidak menimbulkan perselisihan lagi dari kedua belah pihak. Oh iya, begitu ya, Bu. Baik, Bu. Hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan Ibu dalam mengambil keputusan? Ada kasus-kasus dilema etika, Bu? Selama saya menjadi Kepala SD Negeri 2 Mardan Turi, tantangan yang saya hadapi dalam pengambilan keputusan adalah bagaimana cara mencari solusi yang terbaik bagi semua pihak dengan resiko mesum. Minimal mungkin tentu saja hal ini membutuhkan dukungan yang positif dari semua keluarga sekolah. Ya, Bu. Apakah Ibu memiliki sebuah tata kala atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Ataukah Ibu langsung menyelesaikan di tempat, kemudian bentuk atau prosedur seperti apa yang Ibu jalankan? Saya sebagai kepala sekolah yang tepatnya itu menyelesaikan permasalahan yang ada secara langsung dan diselesaikan di sekolah pada hari itu juga agar tidak berkepanjangan serta tidak menimbulkan perselisihan yang baru dengan melibatkan beberapa pihak terutama Dewan Guru yang memberikan pertimbangan dan masukan yang baik serta pengawas sekolah dan komite sekolah tergantung pada karakter permasalahan yang terjadi. Jika diperlukan, orang tua murid juga dilibatkan jika itu permasalahan antara murid. Ya, Bu. Adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Ibu dalam mengambil keputusan dalam kasus dilema etika? Kalau kami di sini, semua permasalahan yang ada selalu saya bawa dalam musyawarah atau rapat Dewan Guru agar lebih cepat menemukan solusi terbaik. Jika bisa berkonsultasi dengan pengawas sekolah atau komite sekolah untuk meminta saran dan masukan terbaik dari permasalahan yang ada. Dari semua hal yang telah disampaikan, pembelajaran apa yang dapat Ibu petik dalam pengalaman Ibu mengambil keputusan tersebut? Sebagai pemimpin di sekolah dalam pengambilan keputusan apapun harus berdasarkan kesepakatan bersama yang dihasilkan dari musyawarah dan mufakat serta membiasakan diri untuk bertanggung jawab atas setiap keputusan yang telah ditentukan karena bekerja sebagai tim lebih ringan dalam menyelesaikan permasalahan daripada bekerja sendiri-sendiri. Selain itu, berkomunikasi yang baik pada setiap elemen warga sekolah juga sangat menemukan cepat lambatnya penyelesaian masalah yang ada. Ya, baik, Bu. Terima kasih atas waktunya ya, Bu, yang sudah bersedia menjawab semua pertanyaan dari saya. Semoga wawancara kita hari ini bermanfaat ya, Bu ya. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bulatkan tekad, kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan. Belajar bergerak